Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah masih bisa silaturahmi dengan senior angkatan 2018 nih. Saya nyebutnya senior ya. Ini apa ya, fase-fase rawan ya. Benar nggak sih? Semester berapa sekarang? 8 ya? 7? 7 ya? Jadi banyak pressure-nya di semester ini tuh. Banyak pressure itu dalam artian banyak yang berharap banyak gitu kepada Anda semua di semester ini ya. Berharap dalam hal apa? Macam-macam. Orang tua berharap Anda pengen lulus gitu ya. Anda berharap juga pengen lulus, pengen cepat kerja gitu ya. Dosen juga sama, pengen cepat beres ngebimbingnya gitu. Jadi tuntutannya itu dari mana-mana gitu ya. Sehingga suka nggak suka gitu ya, Anda harus melewati fase ini ya. Dan saya selalu mendoakan kepada angkatan 2018 yang baik-baik ya. Artinya kita akan terus bertemu secara intens apalagi setelah ini ya. Walaupun kita udah nggak ketemu dalam kondisi kelas, kita masih bisa ketemu secara intens melalui kegiatan-kegiatan pembimbingan, baik itu proposal maupun skripsi ya. Baik, hari ini sebenarnya susah juga ya mengatur jadwal antara saya dengan Pak Ali, antara saya yang masih harus memberikan kuliah dengan harus mengikuti kuliah gitu bahasanya ya. Jadi ada memberikan kuliah, ada harus mengikuti kuliah karena status saya juga sebenarnya sekarang mahasiswa juga ya. Jadi saya harus membagi kerjaan di mana-mana gitu ya. Bahkan ada ini juga sambil rapat nih ya, rapat jurusan gitu. Jadi ini mohon dimaklumi ya segala macam kesibukan kami semua, walaupun daring ternyata kerjaan kita semua padat gitu. Tapi alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan. Dan saya berharap sih memang Pak Ali bisa hadir di pertemuan ini juga, melengkapi lah apa yang akan saya sampaikan gitu ya, lebih tepatnya mengenai tentang metode historis, salah satu metode yang khas di jurusan kita gitu ya. Metode yang mungkin kalau kita sebut itu adalah salah satu rumpun yang paling sering digunakan dalam jurusan kita, bahkan bisa proporsinya bisa 50-50 dengan metode yang lain gitu ya. 50-50 gitu kalau di jurusan kita. Ada yang nulis sejarah, ada yang nulis tentang pendidikan gitu ya. Jadi itu yang akan kita apa namanya? Kita akan lakukan kajian gitu ya. Mungkin kalau secara aspek metodologis semuanya sudah paham ya. Ya anggapnya paham lah, kan semester 7 ya. Jadi secara metodologis, secara aspek gitu ya, sistematika semuanya sudah mengenal tata cara dan prosedurnya. Hanya saja mungkin nanti setelah ini ya, apabila ada yang ingin bimbingan apa namanya, proposal ya, baik itu yang dosennya PA-nya saya ataupun yang dibimbing oleh saya nanti di SK. SK-nya udah keluar belum? SK-nya udah keluar belum? Belum, Bapak. Belum ya? Iya, Pak. Sudah menentukan judul atau tema? Sudah belum? Sebagian sudah, Pak, sudah. Oke, rapat jurusan sudah ditutup, berarti saya bisa fokus di Anda semua. Oke, mohon maaf ya, sebentar tadi Pak Umar tutup rapat dulu sebentar. Baik, saya nggak tahu ini, kalau di kelas ini berapa presentase yang akan menulis historis. Nah, itu aja saya tanya dulu. Langsung aja pengajuan. Kalau memang mau nulis historis, sepakatinya itu artinya dari dalam diri. Memang passion-nya ingin nulis itu, karena ini kan kaitannya dengan passion, keinginan, kemudian juga keilmuan yang Anda kuasai ya. Karena biasanya orang yang menulis historis itu udah dengan segala macam pertimbangan. Salah satu pertimbangan yang paling akan sering Anda
temukan di dalam penelitian historis adalah sumber sejarah. Itu udah yang paling pasti, paling pertama. Karena di tahap metodologi kita juga yang paling pertama itu adalah tahap mencari sumber gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mencari sumber ya itu adalah tantangan pertama di dalam penelitian kita. Nah, ketika Anda mau mengkaji ini, sudah dipastikan belum apa yang akan dikaji? Itu pertama, ya. Makanya kalau nanti dalam kegiatan penulisan proposal, pasti semua dimulai dari tema dan topik dahulu, ya. Sebelum menentukan masalah, sebenarnya yang paling tepat adalah menentukan tema dan topik. Mau nulis apa? Mau mengkaji apa? Nanti ketika ada ide di situ langsung Anda kemukakan alasan reason-nya yang masuk akal, yang ilmiah, kemudian bagaimana penelitian ini memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan gitu. Jadi neliti itu bukan pengulangan yang sudah di copy paste gitu ya, atau diganti di bagian tertentu, bukan kayak gitu. Tetap harus ada novelty. Apa novelty itu? Nah, dengar istilah novelty nggak? Apa novelty itu? Halo? Ada yang respon nggak? Novelty itu apa? Keterbaruan, Bapak. Iya, keterbaharuan. Ya, jadi tujuan dari penelitian itu sebenarnya memang melengkapi kajian yang sudah ada sebelumnya, ya. Kemudian dilakukan yang namanya pembaharuan yang memang itu nanti bisa menjadi salah satu tolak ukur bahwa ini inovatif, ini baru, dan ini memang belum pernah ada yang mengkaji. Rata-rata penelitian sejarah itu memang bersumber dari penelitian yang sebelumnya, ya. Kita tidak bisa menafikan ada penelitian terdahulu, tapi sebelum kita ke sana, nah kita juga harus mempersiapkan gitu ya, keterbaharuan apa di dalam kajian kita. Saya coba bantu share screen aja. Sebenarnya ini PowerPoint yang sudah pernah saya sampaikan pada saat perkuliahan metodologi sejarah sebenarnya ya. Semoga Anda masih mengingatnya sih, berharapnya di situ. Kalau Anda sudah masih ingat, berarti kemungkinan besar saya tidak perlu banyak ini ya. Saya itu lebih pengennya sebenarnya sekarang bukan ngejelasin, lebih banyaknya pengen bimbingan, konsultasi gitu ya. Kalau Anda udah clear nih, udah tahu apa yang mau ditulis, saya pengennya sampai ke arah sana gitu ya. Ada yang mau nulis kajian sejarah, oke, saya nggak akan langsung pukul semua orang, kamu mau nulis sejarah nggak gitu, nggak. Saya pengen ada di kelas ini yang benar mau nulis sejarah, konsultasinya sekarang gitu ya. Kalau nggak ada yang mau nulis sejarah ya berarti nggak apa-apa, cukup mendengarkan, menyimak gitu ya, atau sebagai pendengar yang baik gitu ya, Anda bisa mereview gitu nanti apa saja yang mungkin ada yang ingin berubah pikiran ke penulisan sejarah ya monggo silakan gitu ya. Baik, jadi kalau ini udah nggak saya jelaskan lagi, ini yang sudah Anda harus dan wajib ketahui. Pertama tahap penelitian sejarah ya, pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik gitu ya, kemudian ada interpretasi, penafsiran terhadap sumber yang sudah dikritik gitu ya, kemudian baru ditulis historiografi. Untuk komponen-komponennya saya tidak akan jelaskan, karena apa? Saya anggap semuanya sudah paham dari aspek metodologi. Kalau ada yang belum paham, solusinya apa? Tingkatkan kemampuan literasi kita dengan membaca jurnal-jurnal ilmiah. Ya, dilihat di situ kriteria-kriteria atau aspek-aspek apa yang bisa membantu dalam tahap metodologi ini. Nah, Anda harus sudah ke tahapan yang sana gitu ya. Kemarin tuh saya coba share di grup Anda itu tentang coba sekali-kali nulis kalau misalnya pahlawan itu belum pernah dikaji gitu ya, atau mau menulis pahlawan lokal atau tokoh gitu ya. Minimalnya Anda mulai dari apa yang atau tokoh ini yang belum pernah dikaji. Pertama satu itu. Apabila tokoh ini sudah pernah dikaji, Pak ini ternyata sudah ada tulisan sejarahnya gitu, sudah ada historiografi yang sudah di-publish gitu ya di kampus tertentu. Oke, ambil nilai-nilai kepahlawanannya, dimasukkan ke dalam muatan lokal atau ke dalam pembelajaran sejarah. Paham nggak sampai situ? Jadi ketika kita berbicara historis, oke, historisnya sudah ditulis. Nah, tugas kita adalah bagaimana menyampaikan nilai-nilai kepahlawanan itu kepada siswa dengan cara apa? Dengan cara pembelajaran berbasis nilai-nilai kepahlawanan. Gitu maksud saya. Kemarin itu saya sampai ke tahapan ke sana. Kalau misalnya, oke Pak, pembelajarannya sudah, nilai-nilai kepahlawanannya sudah. Baik, kalau nilainya sudah tersampaikan, dibuat produknya, dibuat media yang bisa membantu mendukung proses kalau kita sebut itu internalisasi pahlawan kepada para siswa. Modelnya dirubah akhirnya jadi R&D. Tadinya itu kan dari historiografi dulu atau dari metode sejarah dulu. Ketika saya minta
coba pewarisan nilai-nilai kepahlawanan itu dirubah menjadi kualitatif. Kalau misalnya pewarisannya sudah oke, setelah kualitatifnya beres, sejarahnya sudah ada, berarti bisa dikembangkan menjadi sebuah penelitian pengembangan, R&D kita sebutnya ya. Dan itu Anda bisa lakukan itu gitu ya. Makanya saya berharap kita bisa sampai ke sana gitu. Kalaupun tidak ditulis sekarang dalam bentuk kalau belum ada sejarahnya, kita mulai menulis bagaimana perkembangan sejarah para pahlawan lokal ini. Itu yang sederhana misalnya ya. Tapi nanti saya kasih contoh tema-temanya. Ini jenis metodologi sejarah menurut Prof. Helius, ada 3 ya tahapannya, heuristik, kritik, dan historiografi. Interpretasi itu bagian dari historiografi. Oke, ini udah nggak saya jelaskan lagi tahap-tahapnya ya. Tapi perlu nggak saya, jadi kalau kata saya ini yang Anda harus temukan ya, bagaimana dengan kondisi meneliti di dalam pandemi seperti ini gitu. Sementara beberapa instansi banyak yang tutup. Saya harus mengatakan iya, instansi itu banyak yang tutup. Baik itu arsip daerah, arsip nasional, museum, kemudian juga beberapa balai arkeologi dan sebagainya gitu ya, itu juga banyak yang tutup. Dan bagaimana posisinya? Tapi kan kita bisa lihat, perpus tuh nggak tutup seperti yang kita pikirkan gitu ya. Jadi, bentar, suara yang di sebelah sininya bocor. Saya harus ini dulu, karena saya menggunakan 2 akun. Ya, baik. Jadi, kita mulai ketika Anda menghadapi kasus-kasus yang itu, saya suka memberikan pemahaman, coba mulai dari sumber-sumber yang terdekat dulu, kalau memang mau nulis sejarah lokal. Kemudian, kenapa saya tidak ingin terlalu banyak ini ya, Anda itu harus ke Jakarta, harus ke ini, memang posisinya akan sulit sekarang itu. Tapi kan sekarang beberapa daerah di wilayah kita level PPKM-nya sudah mulai turun ya, ada di level 3, ada yang di level 2 gitu. Kemungkinan besar sudah bisa diakses. Mungkin dengan persyaratan-persyaratan atau prokes yang lebih ketat, tapi masih bisa diakses ya. Jadi silakan Anda mulai melakukan kajian, kalau memang mau menulis sejarah dimulai dari tema. Kita mulai dengan tataran teknis deh. Oke, memilih topik yang sesuai. Topiknya apa? Mau nulis apa? Ya, misalnya saya kasih tahu gini, topik atau tema. Saya tuh pengen nulis tentang sejarah kelautan atau sejarah maritim. Oke, berarti kan sudah dapat tuh. Saya ingin menulis tentang sejarah maritim. Konsentrasi dan fokusnya adalah tentang kelautan. Tinggal kita pilih objek, subjek gitu ya. Objeknya di mana? Dia kaitannya kalau ngomongin kelautan kita berbicara apa? Ngomongin tentang tradisi budaya masyarakat laut atau berbicara mengenai tentang dermaga atau pelabuhan, atau kita berbicara tentang nilai-nilai kebudayaan atau nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat pesisir, itu tema laut ya. Jadi itu sudah bisa mengkerucut ke arah mana gitu. Kemudian kita mulai fokuskan lagi di mana tempatnya, di Pandeglang kah, di Banten, atau di pantai utara, atau justru malu di pantai selatan. Yang sebenarnya notabene kalau banyak ditulis tentang narasi tentang pantai selatan, ini jalur perdagangan kan lebih banyaknya dibahasnya tuh pantai utara, kemudian Laut Jawa gitu ya, Selat Sunda gitu ya, Selat Malaka, itu kan rata-rata masih di daerah-daerah yang memang menjadi aspek atau menjadi jalur yang biasa disinggahi atau yang digunakan oleh para penjelajah. Tapi bagaimana kalau mengkaji dengan yang di selatan, yang belum banyak yang mengkaji gitu ya. Misalnya bagaimana tradisi di wilayah-wilayah seperti gitu. Kalau memang ada ya, orang Bayah, orang Malingping yang mau ke selatan atau di daerah-daerah seperti Pandeglang atau Ujung Kulon gitu ya, ya silahkan. Itu boleh ya. Kemudian kalau topik dan tema sudah didapatkan, ya udah sudah mengkerucut gitu ya. Ya berarti Anda sudah mulai masuk ke dalam pencarian evidence atau bukti yang relevan dengan topik. Kemudian membuat catatan tentang apa saja yang dianggap penting. Dibuat notes-nya, apa yang harus disiapkan. Kemudian topik yang akan dikajinya juga kan, atau yang dicari gitu ya, nanti harus disesuaikan dengan apa yang sesuai dengan topik ini ya. Artinya topik kita harus sesuai dengan catatan-catatan yang kita buat. Misalnya kalau membuat catatan itu, saya kasih contoh gini. Ketika tadi saya bilang sejarah maritim, kemudian saya ingin membahas tradisi biasanya kalau maritim itu ngeruat laut lah, nadran misalnya gitu ya.
Oke, nadran itu sedekah lautnya ya, gitu ya kalau kita sebut, atau larung lah istilahnya, terserah apapun namanya. Kita bisa ambil beberapa fokus atau catatan-catatan penting di situ. Pertama, satu, ini masuk dalam tradisi lokal. Kemudian yang kedua, ini masuk dalam konsep tentang akulturasi. Nah, kita sudah ngomongin teori tuh kalau udah akulturasi itu. Artinya pendekatannya multidimensional. Saya tidak mungkin mengkaji ini secara historis, makanya saya membutuhkan disiplin ilmu bantu lain. Salah satunya adalah sosiologi dan antropologi. Nah, ketika saya menggunakan sosiologi dan antropologi, kita sudah bisa harus mengetahui kira-kira dasar teori apa yang akan saya gunakan untuk menganalisis tema ini. Gitu. Jadi si tema ini kan harus dijabarkan. Kemudian si teori itu punya indikator, punya apa namanya, pisau analisisnya itu mau kemana, gitu ya. Nah, itu yang akan nanti digunakan oleh Anda sebagai alat bantu atau alat untuk menjelaskan di bagian historiografi gitu. Nah, saya udah sampai ke tataran teori nih, karena kalau ngomongin teori, kita ngomongin bab 2, ya. Landasan teori atau kajian pustaka, itu kita udah berbicara di bab 2, ya. Oke, kemudian berikutnya adalah mengevaluasi secara kritis semua evidence. Artinya semua bukti, semua sumber yang sudah kita temukan, baik itu dari studi literatur, kan kita pasti nyari referensi, bisa berupa jurnal di internet, bisa mencari sumber-sumber e-book ya, atau sumber-sumber buku yang sudah terprint out atau tertulis dengan historiografi yang lebih lengkap gitu ya. Itu sumber literatur kita sudah punya, oke. Kemudian kita kumpulkan dengan cara observasi. Observasi itu kenapa saya harus katakan penting, karena kita harus mengamati kejadian di sana, pola masyarakatnya seperti apa, tradisi itu dilaksanakannya bagaimana. Itu kan proses pengamatan. Yang tahu tentang itu adalah para sejarawan yang mau nulis. Baru setelah beres observasi, kita mengenal istilah wawancara. Wawancara atau kita sebutnya adalah proses mengungkapkan fakta melalui 2 jenis sumber di dalam sejarah gitu ya. Yang disebutnya adalah sejarah lisan dan tradisi lisan. Disusunlah gitu mulai daftar pertanyaan apa saja yang akan saya ajukan, tapi paham dulu teorinya nih. Teori yang akan Anda gunakan untuk menganalisis sejarah tersebut. Makanya si teori itu penting dalam apa namanya? Proses rekonstruksi penulisan sejarah ya. Anda harus memiliki dasar yang kuat. Nulis sejarah itu nggak ya artinya konsep butuh, tapi kita lebih butuh yang namanya teori sebagai alat bantu untuk menganalisisnya nanti ya di historiografinya. Kemudian menyusun hasil penelitian ke dalam suatu pola yang benar gitu ya. Kalau ini udah di tahapan yang historiografi ya, nanti akan dilakukan oleh Anda juga. Dan kemudian disajikan ya. Itu yang akan Anda lakukan. Oke, bidang-bidang penelitian sejarah itu ada beberapa jenis, tema, ada periode, ada berdasarkan geografis. Umumnya gitu ya, kalau tema itu kan sejarah politik, ekonomi, publik itu sekarang banyak loh sejarah publik itu ya. Sejarah tentang tata kota, ruang, ya, pers gitu ya. Kalau ngomongin publik itu. Atau sejarah tentang, kemarin juga ada beberapa tuh mahasiswa angkatan atas yang mengkaji tentang peran pers gitu ya, peran Radar Banten gitu ya kemarin itu. Terus kemudian juga ada yang membahas tentang kajian apa namanya, sebenarnya peristiwanya itu revolusi fisik di Banten, tapi tinjauannya itu atau sudut pandangnya itu dengan pers lokal gitu. Dia melihat dari kajian karena sebagian besar sumbernya itu adalah menggunakan koran-koran lokal yang diterbitkan sejaman. Nah, gitu. Untuk mencari koran lokal itu di mana, Pak? Itu Anda harus ke Perpusnas atau klik dulu perpusnas.go.id. Sumber-sumber arsip itu ya di ANRI, tapi kalau berbicara koran, kita berbicaranya ke Perpusnas ya. Terdokumentasikan kok dengan baik. Anda tinggal mau cari apa di sana. Sebelum ke sana ya, lakukan penelusuran terhadap arsip daerah tuh, main ke Perpusda, kemudian dilihat koran-koran sejaman pada waktu itu. Nah, koran-koran sejaman itu bisa dilakukan rekonstruksi dulu, kira-kira peristiwa yang sama yang ditulis di beberapa koran itu kan kira-kira bisa menjadi tolak ukur yang akan ditulis gitu ya. Kemudian nanti dilengkapi oleh buku-buku pendukung atau literatur pendukung yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Bisa di buku atau bisa di historiografi, bisa di jurnal, pokoknya apapun ya. Nanti oke sudah dapat, baru dilakukan yang namanya proses kajian. Kalau memang dibutuhkan wawancara ya wawancaralah di situ ya.
Jadi tema itu banyak, ada politik, ekonomi, kebudayaan, sosial, seni, hukum, konstitusi, diplomasi, agama, militer, maritim, dan perang. Sebenarnya kalau mau ditambahkan boleh, ada sejarah tentang wanita atau perempuan boleh masuk di situ. Tema sekarang udah banyak ya. Artinya kita berbicara gender di situ atau tema-tema yang lebih spesifik, sejarah etnis, sejarah pedesaan, sejarah kampung adat, sejarah tentang kabuyutan, sejarah tentang tokoh, sejarah tentang wah macam-macam kalau tema sejarah mah ya. Ini tema yang saya tulis di sini nggak muat berarti tadi yang saya sebutkan itu. Jadi masih banyak lagi tema-tema yang bisa dikaji. Tergantung kebutuhan, tergantung apa yang ingin Anda tulis. Kemudian kata kuncinya gini, kalau kita berbicara sejarah lokal, peristiwanya itu yang menentukan adalah sejarawan, ya. Jadi sejarawan itu menentukan batasan dan ruang lingkup, baik itu secara spasial maupun temporal, ya. Termasuk kita sudah clear masalah tahunnya mau dikaji tahun segini sampai tahun segini, udah gitu. Nah, ketika tahun itu sebagai batasan temporal, ya, kita itu bisa berpikir secara dua. Ada berpikir secara sinkronis, kita melihat gejala-gejala di luar peristiwa itu selama kurun waktu tersebut. Ada berpikir diakronis, kita menjelaskan apa yang terjadi dalam kurun waktu itu. Paham ya? Jadi yang satu belajar itu secara itu ya, pemikiran yang atau kalau kita sebut konsep berpikir sinkronis itu yang kita melihat gejala-gejala di luar dari aspek diakronisnya, aspek peristiwanya, alur cerita atau alur sejarah gitu. Itu ya waktu. Kalau berdasarkan geografis ya kita bisa sebut berdasarkan regional atau regional tertentu secara dunia, wilayah, nasional, daerah, kota, desa dan sebagainya itu bisa. Ini bidang-bidang penelitian sejarah. Persyaratan judul interesting. Nanti Anda ngajuin ini ya. Novelty atau kita sebut adanya unsur kebaruan. Kemudian yang kedua orisinil. Itu belum pernah ada yang mengkaji asli dan memang tidak ada yang pernah gitu ya melakukan kajian ini orisinalitas. Kemudian ada menyentuh. Menyentuh ini berkaitan dengan estetika, human interest gitu ya. Kalau saya ngelihat judul ini judul kata Bu Ana nggak menarik. Kalau kata saya enggak, ini menarik ini. Jadi ketika ada promo atau promotor atau dosen yang melihat, oh ini judulnya menarik, berarti ada potensi bisa ditulis itu judul. Ya. Jadi mulai dari situ. Kemudian judul itu layak dikaji atau visible gitu ya. Layak dikaji itu artinya membuat judul itu yang masuk akal dan realistis gitu. Ya nanti berkaitan dengan yang ketiga, aspek ketiga, artinya mudah dikerjakan. Nulis skripsi itu sebenarnya adalah bagian dari apa ya? Kalau saya sebut itu bagian yang akan Anda temukan dalam proses apa ya? Dalam proses pengkajian sejarah atau historis gitu ya. Itu harus mudah dikerjakan lah, yang mungkin menurut saya harus sesuai dengan lingkungan yang kita tempati gitu ya. Mudah dikerjakan itu ada beberapa kategori gitu ya. Pertama judulnya udah familiar sama penelitinya, kemudian ruang lingkupnya dibatasi oleh Anda, sumbernya ada, kemampuan Anda menyelesaikan penelitian itu juga Anda punya progres, punya keinginan untuk menyelesaikan itu. Kedekatan emosional itu juga penting, artinya Anda selain ingin menulis sejarah, tapi Anda perlu yang namanya memahami apa yang akan Anda tulis gitu ya. Anda paham, oh ini sumbernya ke si bapak ini, oh sumbernya ini ke ke perpustakaan kayaknya cukup gitu. Artinya yang paling kayak gitu, emosional itu artinya saya pernah mengkaji ini pada waktu mata kuliah tertentu gitu. Itu namanya emosional ya. Kemudian dukungan sosial itu artinya apa? Connected gitu ya. Anda kalau diminta untuk mewawancarai dinas ya berarti Anda punya kenalan, Anda mau menghubungi ke sana. Anda diminta untuk mewawancara tokoh masyarakat berarti Anda kenal dengan tokoh masyarakatnya atau mau gitu ya. Mencoba untuk dilakukan wawancara gitu ya. Testable atau empiris itu adalah hal yang paling menurut saya wajib bagi semua, bukan hanya historis ya. Semua penelitian itu harus empiris gitu. Nah, tahap dalam pemilihan judul menurut Wilson itu ada tahap mencari, browsing for ideas. Sebenarnya Anda tuntutannya tuh sekarang mencari loh. Benar nggak sih? Lagi disuruh nyari kan ini kan? Mencari ide, mencari gagasan. Ya sekarang mah kalau kata saya solusinya satu, banyakin main. Mainnya itu kemana-mana aja, bebas. Saya sih kadang-kadang gini ya, kalau Anda nggak bisa ke perpus, coba main ke BPCB tuh. Di BPCB itu banyak hasil penelitian, hasil kajian arkeologis, gitu ya, yang mungkin menurut
saya gitu ya, bisa Anda kaji dengan pendekatan atau perspektif sejarah. Mungkin dia kajian arkeologis, oke gitu. Tapi kira-kira nggak pasti ada yang bisa ditulis gitu di situ mengenai kesejarahannya, ya. Makanya Anda bisa ke sana main gitu. Jadi ya main aja, benar-benar harus banyak main, jangan di rumah aja. Kalau di rumah ya itu, eee, kita akan terbatas informasi yang kita miliki gitu ya. Walaupun internet, oke lah internet sekarang mendukung, tapi kan internet itu sumber literatur, kita butuh, beberapa sumber yang sifatnya non literatur ini. Non literatur internet ya, maksudnya kita beberapa buku nggak mungkin, jarang loh kalau ini, e-book itu jarang kita temukan juga di internet, ya. Jadi Anda harus banyak mengkaji di luar internet juga gitu ya. Kemudian berikutnya adalah tahap mengolah ide, analyzing for ideas. Jadi si ide Anda itu Anda olah, kalau tadinya idenya satu gitu ya, kalau ibarat laptopnya itu dipartisi, tahu nggak dipartisi? Istilah dipartisi itu. Jadi si ide Anda itu harus dilakukan kajian secara terpisah dulu gitu ya, nanti sebelum holistik digabungkan. Oke, ketika saya mau mengkaji tentang tadi saya ambil sampel satu ya, karena saya tertarik nih kalau ada yang mau mengkaji tentang tradisi, masyarakat pesisir gitu ya. Oke, saya coba mau mengkaji tentang tradisi ini, masyarakat pesisir, itu dipecah dulu oleh saya. Pertama, nanti kemungkinan besar di bab 4 itu saya harus jelaskan dulu kondisi demografis masyarakatnya, gambaran umum sosial budaya itu harus ada tuh. Itu saya harus tahu, karena apa? Karena ini adalah hasil kebudayaan. Kalau berbicara hasil kebudayaan, kita harus mengenal karakter manusianya. Nah, itu penting, gitu. Kemudian yang berikutnya, baru kita mulai mengkerucut. Oke, ketika kita mau mengkaji ini sudah, nah kita lihat bagaimana sejarahnya terlebih dahulu dilakukannya. Kalau berbicara sejarah, saya yakin sumbernya itu lebih banyaknya adalah tradisi lisan. Kalau tradisi lisan, bagaimana cara mendapatkan sumbernya? Wawancara dan lakukan kajian-kajian literatur yang berhubungan dengan legenda, mitos, dan sebagainya. Nah, baru berikutnya kalau ngomongin abis sejarah, kita ngomongin perkembangan. Perkembangan itu bagaimana kondisi batasan tahun, antara tahun ini sampai tahun ini, gitu ya. Nah, itu kalau saya ya. Jadi saya tuh kadang-kadang memecahnya gitu, plak, 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 terus kemudian oke, setelah beres, itu pasti saya membutuhkan, karena ini kan kalau ngomongin tradisi masyarakat, kita berbicara bagaimana upaya untuk melestarikan tradisi ini, gitu. Kalau upaya itu berarti ada satu yang, oh saya pasti harus mewawancarai warga, saya harus mewawancarai pemerintah, saya harus mewawancarai masyarakat pendukungnya. Udah 3 aspek itu aja saya udah paham, oh wawancara ke warga tuh, wawancaranya ini step-nya ini nih, blek 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 gitu ya. Jadi ada beberapa draft pertanyaan yang saya siapin. Untuk ke pemerintah ini, untuk yang ke tokoh masyarakat ini. Udah, laksanakan itu. Dan baru judul itu bisa dikembangkan. Misalnya adalah tradisi pewarisan kearifan lokal, atau misalnya tradisi nadranan di Banten Lama gitu ya. Tradisi nadranan di Banten Lama, atau misalnya lebih mengerucutnya ke kampung ini gitu ya, di Banten Lama pada tahun 1900 bla 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 sampai 1900 atau 2000 sekian. Sudah jadi itu dari situ. Nanti di dalamnya, atau mungkin kalau mau menggunakan subjudul ya kajian sosial historis atau kajian kultural historis tradisi budaya lokal gitu. Itu ada tambahan-tambahan aja, nanti itu bisa diinikan ya. Jadi itu ya. Jadi ada klasifikasinya nanti. Ini nanti bisa dicontoh ya. Ini pernah saya ngasih tugas ya kepada Anda waktu itu, menghubungkan unsur judul yang konkret dan abstrak. Saya pernah, kalau seingat saya pernah ini. Jadi Anda harus menghubungkan ini dan ini dan ini gitu ya, waktu itu tuh. Jadi saya harap Anda bisa melakukan hal ini lagi gitu ya. Nah, itu misalnya proses dengan proses dengan problem, proses dengan nilai, problem dengan proses gitu. Nah, mulainya hal-hal yang kayak gitu. Unsur-unsur abstrak itu ternyata bisa digabungkan, ya. Tapi harus dilihat dari apa namanya? Kalau saya sebut sih ini bukan variabel ya, lebih ke arah konsepnya dulu. Konsepnya itu konsep proses dengan problem itu beda. Tema di sejarah itu macam-macam ya. Makanya Anda harus paham dulu yang mana yang komponen yang mana yang manusia, person, komponen apa yang dimasuk dengan peristiwa atau event, ya. Komponen apa yang kita katakan sebagai value atau nilai gitu ya. Komponen apa yang dimasukkan ke dalam problem atau permasalahan, dan yang terakhir adalah komponen apa yang masuk ke dalam kategori proses.
Oke, kajian-kajian itu sudah bisa dikaji. Nah, ini beberapa buku-buku yang harus Anda gunakan di dalam metodologi kita, atau metode historis, atau metode sejarah. Dan ini menjadi elemen penting, karena kalau Anda nggak memahami secara sistematika gitu ya, kemudian juga prosedur, tata cara, dan ini kan aspek-aspek yang berkenaan dengan pendekatan gitu ya. Saya sarankan Anda menggunakan buku ini semua gitu ya. Apalagi kalau yang ingin menulis sejarah ya. Jadi buku ini adalah buku yang menjadi acuan atau rujukan Anda untuk melakukan kajian historis. Oke, tidak lama lah, segitu aja ya dari saya. Kita lebih banyak diskusi sekarang. Apabila ada yang ingin ditanyakan ya silakan, nanti bisa ditanyakan secara mending sekarang ya. Nah, kalau personal itu nanti ya susah lagi. Silakan, ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang mau mengajukan judul? Biar sekalian nanti. Judulnya kemarin tuh yang 2017 itu, ini saya ingat itu. Misalnya siapa, Via ya. Via itu membahas tentang peristiwa DITI di Sukabumi, yang sebenarnya di dalam buku sejarah nasional, DITI di Jawa Barat itu yang lebih dikenal adalah DITI yang melakukan pemberontakannya itu yang di desa Cisayong itu, yang di daerah Tasikmalaya ya, Kartosuwiryo-nya gitu. Nah, tapi ternyata ada fakta baru bahwa ada proses itu, ternyata yang melakukan pemberontakan bukan hanya DITI Jawa Barat gitu, atau misalnya DITI yang di Tasikmalaya yang mewakili Jawa Barat. Ternyata di salah satu wilayah di Jawa Barat gitu ya, di Sukabumi, ternyata ada gerakan itu juga. Nah, gerakan ini yang akhirnya dikaji. Awalnya perspektifnya lokal, tapi kalau ini bisa dikaji dengan baik, dengan holistik ya, di historiografi yang sifatnya lokal ini nanti bisa memperkuat historiografi nasional. Pasti fakta-fakta yang nasional itu kan akan kalau saya sebut akan lebih mudah didapatkan dari data-data yang ditemukan di aspek lokalnya dulu. Semua yang yang kita pelajari secara nasional tuh dimulai dari lokal. Termasuk pahlawan nasional juga dulunya pahlawan lokal itu. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi pahlawan nasional, enggak. Semua juga dimulai dari penulisan sejarah lokal. Cuma karena gerakannya itu mewakili keseluruhan aspek nasional gitu ya, akhirnya peristiwa itu dianggap sebagai peristiwa bersejarah. Begitu. Silakan ambil ini. Kalau ada yang mau dikemukakan atau ditanyakan atau mau berbagi, silakan. Ada? Kalau tidak ada ya sanggap udah paham. Kalau sudah paham ya sudah, tinggal ngajuin aja ke judul. Ya emang nggak mau repot-repot, tidak mau memaksa juga gitu. Yang kayak gini nggak bisa dipaksa. Ngerti syukur gitu ya, mau ngerjain ya udah gitu. Prinsipnya yang penting jadi, prinsipnya sekarang sok beresin kalau mau gitu ya. Ngajuin ya gitu ya. Yang pasti harus ditulis lah. Ya artinya yang ada di kepala tuh nggak akan bisa terrealisasikan kalau kita nggak memulai dengan menulisnya, atau dengan minimalnya memikirkan dahulu. Kemudian juga kan itu kalau menggunakan istilah filsafat Hegel tuh ya, konsep berpikir sejarahnya itu, dialektikanya itu ya pertama kita mulai dari tesis ya, pengajuan hipotesisnya itu di tesis ya. Kemudian nanti ada lawan dari tesis tersebut yang kita sebutnya adalah antitesis. Antitesis itu untuk menguji keraguan atau menguji seberapa kebenaran fakta-fakta di tesis kita. Baru ketika ada masukan dari antitesis melahirkan sebuah sintesis, dan itu yang kita sebut adalah hasil akhir ya dalam penulisan. Gitu. Silakan. Kayaknya nggak ada yang minat nulis sejarah ya di sini ya, kelas ini atau di semester ini. Ya nggak apa-apa sih. Kalau nggak ada yang minat sejarah ya berarti saya juga nggak akan ngebimbing gitu. Kemungkinan. Ya nggak apa-apa. Pokoknya intinya gini, nulisnya itu gini ya, saya juga kadang-kadang gini, kalau kira-kira sejarah tidak memungkinkan, coba geser ke pendekatan kualitatif deh. Kualitatif itu ada beberapa jenis. Mungkin nanti dijelaskan ya sama dosen yang lainnya. Tapi saya tuh dari dulu gitu ya, kalau kita sebut ya, mulai dari skripsi, tesis gitu ya, itu kan pendekatannya kualitatif sebenarnya. Kualitatif itu menarik karena ada sub di dalam penelitian kualitatif atau jenis penelitian kualitatif itu ada beberapa jenis.
Pertama ada yang disebutnya istilahnya naturalistic inquiry gitu ya. Kemudian yang kedua ada fenomenologi, ada sejarah metode kualitatif etnografi, ada studi kasus, ada juga jenis yang kalau kita sebut ini yang lagi terbaru itu sebenarnya kalau untuk S1 nantilah ya, tapi dia jenisnya postmodernisme gitu ya. Itu ada di kualitatif gitu. Jadi kualitatif ini banyak jenisnya. Tapi ya itu, saya kasih contoh misalnya nih yang kualitatif itu yang kayak gini nih. Yang lagi saya bimbing, mahasiswanya namanya Tasmen, mahasiswi ini. Tasmen itu mengkaji tentang sejauh mana situs prasasti Cidanghyang muncul memberikan aspek terutama kaitannya dengan teologis kepada masyarakat situ pastinya mah. Artinya kalau ngomongin skripsi itu kalau ngomongin prasasti itu tidak melulu historis. Karena kaitannya dengan prasasti itu orang-orang itu memahaminya sebagai dikultuskan gitu ya. Bahasanya dikultuskan itu apa ya? Dianggap memiliki sesuatu yang supranatural, magis dan sebagainya gitu. Dan itu memiliki efek kepada masyarakatnya. Minimalnya gini, ada kebudayaan atau kalau kita sebut itu unsur kebudayaan itu mentalitas masyarakatnya itu terbentuk karena adanya prasasti ini. Artinya kalau ada apa-apa tentang prasasti ini, saya yakin masyarakat di sana akan menolak gitu ya. Bahkan untuk digeser pun nggak mau karena menggeser prasasti itu akan bisa menyebabkan tingkat kalau saya sebut itu di masyarakat itu ya namanya masyarakat itu kadang-kadang dihubungkan dengan hal-hal magis, tabu dan sebagainya gitu. Tapi dikaji pendekatannya itu dalam aspek tadi itu teologis dan dilihat dari aspek undang-undang pelestarian cagar budaya ya, ada dasar hukumnya di situ. Nomor 11 tahun 2010. Nah itu bisa dikaji kok. Yang kayak gitu-gitu juga bisa dikaji ya. Tapi ya itu tadi awalnya kata saya bilang ini awalnya mau historis, saya bilang jangan ke historis. Kalau ke historis itu kamu akan mengalami fase di mana akan saklek ya. Saklek itu artinya atau misalnya bukan dibilang saklek ya, artinya nanti nggak bisa maju gitu. Karena mentok sumbernya. Nah, sumbernya nggak bisa dikaji lagi, informasinya terbatas dan akhirnya udah dirubah ke kualitatif deh. Karena kalau dirubah ke kualitatif kayaknya lebih lebih bisa ditulis ya. Jadi Anda juga gitu. Harus paham tentang metodologi sebenarnya. Jadi ada yang menurut kita itu, Pak, ini kadang-kadang bisa dibuat historis nggak? Kita bisa lihat dulu kajiannya apa gitu ya. Nanti kalau misalnya, oh ternyata ini lebih cocoknya ke kualitatif, ya udah jangan historisnya, tapi ke arah pendekatan kualitatifnya gitu. Karena kalau ngomongin historis, kita berbicara angka tahun di situ. Di judulnya kalau udah ada angka tahun itu pasti jadi historis itu. Ya. Tapi di kualitatif ada nggak angka tahun? Ada, tapi angka tahunnya itu tidak seperti historis juga, ada batasan atau periodikal gitu ya. Nah, itu biasanya bisa dikaji. Jadi Anda silakan mau mengkaji apapun. Kalau mau yang pendidikan, misalnya yang kuanti, yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Agus, ya nggak apa-apa. Asal Anda mampu mengolah data atau minimalnya menggunakan rumus fungsi di Excel juga harus bisa. Karena kan data instrumen itu kan, atau tes itu harus dibuktikan dulu. Artinya si instrumennya itu layak enggak gitu ya. Makanya kan nanti ada uji validitasnya dulu, reliabilitasnya, datanya homogen atau enggak. Ya kan itu harus dibuktikan. Kemudian daya pembedanya gimana gitu ya. Aspek-aspek itu harus terpenuhi di kuantitatif. Karena kalau kuantitatif itu pasti sebagian besar adalah ada treatment, makanya juga jenisnya eksperimen kan. Yang namanya eksperimen kan ada 2 kelas gitu ya. Ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Nah, kelas yang dikasih treatment itu kelas eksperimen. Kelas kontrol mah nggak diapa-apain, dibiarkan apa adanya. Tujuannya untuk melihat perbandingan. Nanti kalau ada peningkatan gitu ya, biasanya menggunakan uji gain gitu ya. Kalau misalnya tidak ada peningkatan ya biasanya uji T biasa aja ya. Jadi ada beberapa hal yang harus Anda pahami gitu di situ. Termasuk kalau di Excel kan sebenarnya olah data. Nah, data itu yang paling penting harus bisa mengolahnya gitu. Anda harus tahu simpangan bakunya berapa, median, min, modus, kemudian juga harus bisa menentukan scale gitu ya. Scale-nya itu kan harus bisa dibuat dulu kalau di dalam ini. Nah, itu harus ditentukan juga oleh Anda gitu. Kemudian juga
Ya kalau dieksperimenkan posisinya sekolah sih udah PTM sekarang, sudah tatap muka. Jadi kemungkinan besar bisa dilakukan di sekolah untuk saat ini, ya. Kalau mau menggunakan R&D, research and development, tahu saya di sini itu belum terlalu settle, karena biasanya sampai uji tahap 7 udah beres, padahal aturan dari R&D itu 10 tahap loh. Kalau sepemahaman saya hampir 10 tahap ya, apa 8 gitu ya. Nah, tahap itu yang harus terselesaikan, gitu. Jadi jangan nanggung kalau penelitian R&D itu ya, harus bisa diselesaikan dengan semuanya. Harus 2 kali ini gitu, harus 2 kali apa namanya, uji coba produk, revisi, uji coba lagi gitu. Itu kali. Bapak punten, mau Iya, bertanya. apa Ismi? Silakan. Ya, saya ini Pak, kan kemarin itu rencananya mau ambil penelitian sejarah ya Pak. Jadi topiknya itu pendekatannya itu pengen ke arah analisis semiotika lagu gitu Pak. Nah, cuma yang saya masih bingung itu analisis semiotika lagu ini sama atau enggak sama kayak analisis poster gitu Pak, kayak poster Avandi kayak gitu, itu analisisnya sama atau beda? Soalnya kemarin tuh udah sempet bimbingan nanya-nanya tentang itu, katanya takut kalau analisis semiotika itu takutnya riskan gitu, kata kemarin tuh bimbingan sama DPA. Terus satu lagi Pak, kemarin tuh saya sempat kepikiran tentang ini Pak, penelitian R&D. Nah, kalau di pendidikan sejarah sendiri, kalau misalkan R&D itu bisa nggak Pak digunain gitu? Makasih Pak. Ya, makasih Ismi. Jadi saya tuh inget ya, teman saya itu ada yang mengkaji lagu, pendekatannya ya pendekatan hermeneutika. Bahkan saya ingat ada satu penelitian pernah baca saya, ada satu apa namanya, mahasiswa melakukan kajian tentang dalam lagu Efek Rumah Kaca yang judulnya itu Di Udara. Kemudian dihubungkan dengan peristiwa Munir, kan memang itu lagu kan untuk tragedi itu, ketika terbunuhnya Munir di apa namanya, perjalanan dari Singapura menuju Amsterdam gitu ya. Dikaji secara narasi, secara historis, kemudian juga dilakukan pengkajian lirik, ada ilmu bantu hermeneutiknya, memang ada semiotika. Kalau semiotika itu istilahnya untuk tanda ya, hermeneutik itu untuk teks. Jadi harus dipahami dulu itu. Jadi kalau kita berbicara untuk teks, yaitu hermeneutik namanya. Kalau semiotik itu tanda, sign gitu ya. Yang ada pada misalnya tadi poster, oke, koran dan sebagainya, itu namanya analisisnya semiotik. Misalnya kalau di koran kita mengkaji tentang iklan tahun 30-an di koran ini, yaitu namanya semiotika nanti pendekatannya. Boleh. Itu kajian historis, karena di dalamnya juga ada ilmu bantu, sejarah gitu ya. Dan kita menghubungkan bagaimana narasi itu dengan sejarah nasional kan nantinya gitu. Nggak apa-apa, bisa. Ya kalau saya mau pendekatan yang kayak gitu justru lebih mudah. Kita cari sumber, lakukan, tambahin buku-buku tentang analisis hermeneutik gitu ya. Asal kita paham apa itu konsep ilmu hermeneutika, minta masukan dari dosen bahasa, saya mah pasti gitu. Kalau misalnya kiranya Anda tidak mampu menganalisis ini, minta bantuan kepada validator yang memang bisa memberikan masukan. Misalnya dosen bahasa Indonesia, misalnya dosen sastra gitu ya. Itu bisa. Dan itu kenapa nggak bisa? Karena saya memang menganggapnya itu bisa dikerjakan. Saya banyak kok nemu tipe penelitian. Teman saya tuh adik kelas saya tuh siapa ya, Maman Sumaludin itu. Tesis S2-nya itu tentang lagu perjuangan, ya, dilakukan analisis, kemudian dilakukan nanti kalau memang butuh cari ketik namanya Maman Sumaludin, dia udah tulis di jurnal Historia UPI, lihat baca tulisannya itu, ya. Nanti Ismi akan paham kenapa dia menggunakan apa namanya, lagu sebagai kajian akhirnya gitu ya. Lebih simpel dan lebih mudah dikaji, intinya gitu. Ya. Jadi kalau kata saya bisa, tenang aja yang kayak gitu, Ge. Terus kalau R&D gimana? Ya bisa R&D mah di sejarah, Ge. Cuma model R&D ini produk ya, kita sebut. Nah, produknya mau apa gitu. Media kan rata-rata yang digunakan media ya. Nah, kalau kita berbicara media, kita harus menentukan dulu KD. Ya enggak? Buat media kan enggak sembarangan buat tuh.
kompetensi dasarnya yang sedang diajarkan guru di semester depan apa misalnya gitu. Produk itulah yang kita, misalnya media itu yang akan Anda buat, ingat ya, media itu kan ada dua, ada media by design, ada media by utilities. Ada media yang memang dibuat dari awal, ada jenis media yang kayak gitu. Ada media yang memang kita tinggal menggunakan produk-produk itu. Nah, media yang diharapkan apa? Karena rata-rata media itu kan kita berbicara tentang sejauh mana media itu memberikan efek nantinya di dalam proses pembelajaran. Kalau sekiranya buat media nggak ada manfaatnya buat pembelajaran sejarahnya, buat apa gitu. Jadi buat medianya yang kira-kira bisa dipakai. Misalnya e-poster gitu. E-poster itu dikembangkan oleh ISMI gitu ya. Dilihat dari periodik atau dilihat dari konten atau dari KD. Kan di sekolah kita nggak bisa main tembak gitu. Kalau diganjil ya ganjil, genap ya genap gitu ya. Kita buat media ganjil, diuji coba kan digenap, nggak bisa. Nggak bisa diperkenalkan di ini gitu. Ya media itu disesuaikan dengan misalnya ISMI mau penelitian di semester berapa. Semester ini atau semester depan. Kalau semester depan berarti yang harus disiapkan adalah media-media semester genap. Itu juga KD disesuaikan lagi, mau di kelas 10, mau di kelas 11, mau di kelas 12, kemudian dipecah lagi di IPA atau di IPS. Gitu. Jadi itu yang kita harus menentukan itu, baru menentukan medianya. Iya. Jadi gitu ya. Jadi bisa ditulis lah intinya. Jangan diambil pusing. Pokoknya gini, sekarang memikirnya jangan nih, udah yang kira-kira mau dikerjain blok gitu ya. Kerjain lah besok gitu proposalnya. Jangan kebanyakan ininya. Kalian itu jangan kebanyakan mikir, lama nantinya. Ya, nentuin dari hari ini. Nentuin dari malam ini kalau bisa. Mau nulis apa? Besok ada kuliah ini kan, metode kualitatif misalnya. Atau nanti ada tambahan R&D. Oke, silakan. Tanyakan lagi kepada dosen yang bersangkutan tentang R&D dan tentang kualitatif. Tapi menurut saya jangan kelamaan mikirnya ya. Sekarang ini adalah fase-fase penting dan genting. Ya. Karena apa? Karena Anda diminta untuk bimbingan kan minggu ini kalau nggak salah. Jangan kelamaan. Skripsinya nanti. Ya. Proses bimbingannya juga susah lagi nanti. Makanya Anda harus lebih cepat. Ya, mengejar itu. Ya, saya berharap bisa kuliahnya tepat waktu. Rata-rata lambat kuliah tuh sekarang tuh sebenarnya ada yang pernah cepat gitu ya. Tapi karena ada faktor ini, salah satunya pandemi. Tapi kalau bimbingan insya Allah lah difasilitasi. Kalau saya mau termasuk kita bimbingan malam-malam juga ini. Saya suka kok bimbingan malam-malam. Ya, via Gmeet atau Zoom gitu kita akan tetap bimbing. Oke, ada lagi nggak selain ISMI gitu ya? Tadi ISMI udah ya, mungkin kalau kata saya tidak. Bapak, Silakan. Pak, Gila. Dila mau bertanya. Ya, Pak kan di daerah saya juga Pak ada itu namanya tradisi apa nadra. Ya. Nah, tapi saya tuh tadinya katanya kating daerah sih Pak. Kan kalau kating itu di Labuan. Kalau Ya, misalkan kalau misalkan saya itu nah terus tradisinya itu diadainnya tuh 2 tahun sekali Pak. Soalnya Nama nanti tradisinya gantian apa? Nadran sama. Oh, Nadran. Iya. Di Desa terus Teluk kan bukan? Bukan Pak, di Desa Sidamukti kalau yang di Dila Pak. Oh. Oke. Itu sudah dipahami. Ya bisa ditulis. Kalau yang di Teluk kayaknya udah ditulis ya? Iya. Emang beda kecamatan juga Pak itu sama Teluk. Iya, artinya ini kalau beda kecamatan kemungkinan masih bisa ditulis, tapi gejalanya harus dipastikan itu tidak sama dengan beberapa ini. Jadi ada atribut-atribut di tradisinya yang mungkin bisa membedakan, nggak apa-apa. Atau misalnya proses terjadinya tradisinya berbeda juga nggak apa-apa ya. Makanya, tapi bisa dijadikan rujukan ya skripsi kakak tingkat yang sudah jadi itu atas nama Dede Nasruddin ya. Jadikan rujukan sebagai sumber penelitian terdahulu. Kalau dia sudah sampai ke jurnal Sinta 4 itu sama saya ya, artinya kita sudah publikasinya di level Sinta 4. Jadi tulisannya itu udah bisa dibaca di Google Scholar saya. Ketik aja di Google, Rikja Paujan, Google Scholar, nanti cek di situ tradisi ruatan laut. Nah udah ketemu nanti
Ya, jadi Dila bisa baca dulu itu. Ada kesamaan atau kemiripan atau enggak? Kalau enggak ada ya saya rasa bisa ditulis. Kalau enggak ada kemiripan, ada proses yang lain di dalam apa ya kalau saya sebut itu bisa dilakukan pengkajian ya. Gitu. Jadi bisa ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada lagi? Silakan. Silakan. Ada lagi enggak? Silakan. Masih ada enggak? Bapak Syarifah izin bertanya. Ya, silakan Syarifah. Bapak, Syarifah langsung nyebutin judul Syarifah aja ya. Syarifah kan Langsung aja. tadinya awalnya mau ngangkat tema sejarah terkait folklore masyarakat desa di Desa Syarifah. Nggak Desa Syarifah sih, di Kecamatan Syarifah. Itu tuh ada 3 desa yang emang ada kaitannya dengan folklore tersebut, yaitu mengenai Napaktilas Sunan Gunung Jati. Asal mula nama desa tersebut. Nah, setelah Syarifah ajukan untuk pengajuan verifikasi ke dosen PA, katanya itu tuh lebih ke penelitian linguistik katanya gitu tuh. Akhirnya judulnya diganti ke menjadi apa ya? Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati, peran Sunan Gunung Jati dalam mengislamkan masyarakat di Kecamatan Mauk, lebih ke arah situ. Tapi Mas Syarifah tuh Islam tuh mau dimasukkan ke dalam tema yang judul awal gitu loh Pak, bukannya kalau misalkan cuma Islamnya aja akan mempersempit ruang lingkupnya, ya nggak sih? Ya, sebenarnya gini ya, kalau folklore, cerita rakyat, ini kayaknya bisa jadi buku ini Dede jatuh nantinya. Nih, ini judulnya kelihatan nggak? Gini, ke sebelah sini. Nah, ini judulnya itu adalah Tradisi Lisan sebagai Sejarah dan Pansina. Ini bisa jadi buku teorinya untuk memperkuat kalau memang ada kajian tentang folklore, ada kajian tentang legenda, mitos dan sebagainya. Ditambah dengan buku karangannya Pak Ayatullah Khomeini ya, dosen YIN tuh. Jurusan antropologi kalau nggak salah. Nah, itu bisa jadi bahan kajian Syarifah. Pertama dari teori sudah dapat ya. Nah, kalau folklore menurut saya saat ini masih banyak belum ada yang nulis justru di jurusan kita. Kenapa belum ada yang menulis? Saya juga nggak paham. Karena orang-orang itu masih berpikir folklore itu tidak ilmiah gitu. Masih ada berpikir itu mah dongeng, itu legenda. Tapi kan kalau kita melihat dari studi pendekatan yang sifatnya tadi ya, mungkin linguistik atau mungkin dengan filolog atau dengan kajian-kajian bahasa, kalau kata saya bisa ditulis. Yang paling penting kan di situ kalau memang tidak bisa memungkinkan penelitiannya historis, saya bilang kan tadi itu coba dirubah ke kualitatif atau dilihat dari case study gitu ya, studi kasus, nggak apa-apa bisa. Ya. Jadi silakan. Kalau kata saya itu semua yang kita ajukan itu ada potensi bisa ditulis kok. Cuma paling penting itu kita paham metode apa yang paling bisa untuk membedahnya gitu. Atau kalau kita tahu misalnya, oh kita mau menulis ini sebenarnya Pak, tapi kira-kira gimana ya Pak? Ya oke kita sesuaikan dulu temanya sesuai atau enggak gitu. Kalau temanya sesuai ya berarti bisa kemungkinan ditulis ya gitu. Kalau kata saya bisa ditulis itu malah. Jadi jangan terlalu ini ya. Apalagi dengan kondisi kayak gini orang-orang itu kajiannya sudah mitologi loh sekarang mah. Udah enggak lagi kajian sejarah yang terlalu ini gitu ya. Ilmiah banget juga enggak. Kalau ilmiah juga kalau kata saya pas lagi di tahapan
historiografinya juga banyak yang nafsirin, jadinya subjektif gitu. Yang tadinya pengennya ilmiah jadinya malah terlalu subjektif, ya enggak juga. Mending sekalian yang itu, kajian-kajian tadi. Makanya kan tadi kayak Ismi aja saya bilang lagu itu bisa dikaji kok. Kata siapa? Bisa dikaji lagu itu tentang apapun. Jadi tapi kalau ngobrol dengan Pak Ali pasti mungkin kemungkinan nggak bisa tuh. Tapi karena Pak Ali kan pendekatannya mungkin lebih ke arah pendekatan kebendaan ya. Karena dia mah kan basicnya arkeologi. Jadi kalau dia itu pengen ada bukti konkret, real, terlihat gitu ya. Mungkin kalau pikiran saya gitu. Tapi kalau saya malah lebih ya udahlah, yang kayak gitu-gitu tuh mungkin bisa ditulis, tapi dengan pendekatan atau metodologi aja yang dibedakan. Jadi bisa kok, ya Syarifah, tenang aja. Ada lagi nggak? Silakan. Ini apa skripsi di jurusan kita, jurusan sejarah tuh rata-rata kan, makanya saya kan kasih tahu ya, di UI itu sejarah itu bukan dimasukkan ke dalam FIS, bukan. Dia masuknya di Fakultas Humaniora yang di dalamnya itu jurusan sastra, ya kan? Benar nggak? Makanya sejarah sebenarnya rumpunnya itu karena kenapa dia dimasukkan di Fakultas Sastra? Ya karena memang di dalamnya banyak aspek tekstologinya atau tekstualnya gitu. Karena apa? Karena disiplin ilmunya nyambung dari sejarah ini. Sejarah ini mungkin kalau kita menggunakan pendekatannya bahasa Belanda atau bahasa Belanda itu kan bahasa ibunya arsip kita sebenarnya, rata-rata bahasa Belanda. Nah, itu bisa gitu. Makanya kata saya bisa ditulis, bisa dikaji. Cuma memang harus mendapatkan pembimbing yang tepat juga ya, artinya mampu memahami kajian ini dalam aspek apa. Karena memang sekali lagi, kalau yang namanya melakukan pengkajian atau penelitian sejarah, memang teori itu menjadi fondasi awal. Kalau bisa ada fondasinya gitu ya. Kalau di kualitatif pakai teori enggak? Sebenarnya pakai teori bisa. Tidak pakai teori, tapi kalau konsepnya itu menyeluruh juga bisa, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ada lagi? Saya Pak, izin bertanya Pak, Solihah. Ya, silakan Solihah. Ya Pak, kan saya kan dari perbatasan ya Pak. Nah terus di Pelabuhan Ratu kan saya dekat ya rumahnya ke Pelabuhan Ratu. Itu tuh ada vihara Pak. Viharanya itu Namhai Kuan Seimpusa itu Pak. Nah keunikan dari vihara ini tuh Pak, jadi di dalam viharanya itu ada padepokan kayak Nyi Roro Kidul, Prabu Siliwangi gitu Pak. Bukan hanya dari vihara apa sih? Di dalam itu bukan hanya dewa-dewa yang dari Buddha itu, Pak. Nah, saya ceritanya ingin mengkaji perkembangan vihara tersebut, Pak. Boleh, itu kan nilai-nilai akulturasi, kebudayaan lokal bercampur dengan kebudayaan etnis Tionghoa, itu bisa dikaji. Wah, itu udah jelas penelitiannya sebenarnya lebih banyaknya penelitian sosiologi atau antropologi sebenarnya. Tapi bagaimana kalau mau dirubahnya, jangan ke historis, kalau kata saya dijadikan kualitatif kalau udah kayak gitu mah. Jadi digunakan metode pendekatan kualitatif untuk mengkaji proses akulturasi kebudayaan di dalam vihara ini dengan ini filosofisnya dipahami gitu ya. Kemudian bagaimana ini bisa diceritakan. Kan kata kuncinya dari penelitian itu kalau di sejarah historiografi, kalau di dalam kualitatif adalah display data. Datanya mampu disajikan gitu. Yang penting beres, intinya tulisannya selesai. Yang jadi masalah itu neliti tapi nulisnya nggak selesai. Ya saya bilang itu penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai. Ya, jadi intinya di situ. Yang penting mau ditulis, nggak apa-apa, bisa itu menurut saya. Tapi metodologinya jangan ke historis ya. Ya, berarti kualitatif gitu. ya Pak? Iya, kecuali ada unsur historikal di situnya, maksudnya ada peristiwa yang menyebabkan terjadinya proses akulturasi tersebut pada periode masa lalu, dan itu dikajinya berarti konteksnya bukan di bendanya, tapi di peristiwa sejarahnya, di eventnya. Tapi sekiranya nggak ada peristiwanya dan tidak bisa dibuktikan peristiwanya itu biasanya dari tradisi lisan karena wawancara turun-temurun gitu ya. Wah, itu udah harus di skip tuh, metode historisnya jangan dipakai di situ. Karena fakta sejarahnya nggak ketemu kan gitu. Iya. Ya kalau fakta sejarahnya nggak ketemu ya istilahnya kita mau nggak mau harus rubah jalur gitu. Rubah alat gitu ya kalau misalnya gini. Jadi nggak semua nggak semua ini bahan baku di rumah itu bisa diselesaikan dengan pisau gitu ya. Harus misalnya kalau yang buah-buahan oke bisa pakai pisau, tapi ada bahan baku lain yang tidak bisa pakai pisau diolahnya. Tapi dengan alat lain.
Gitu maksud saya ya. Nah, alat lain itu maksud saya adalah metodologinya. Ya. Yang penting kan muaranya apa? Makanannya enak kan? Ya. Makanannya bisa dimakan. Nah, itu. Mau cara ngolahnya dengan alat yang berbeda, yang penting makanannya itu jadi gitu. Itu adalah penelitian sebenarnya ya, seperti itu. Analoginya gitu. Ya. Oke, ini ada yang bimbingan saya nggak? PA saya di sini siapa aja? Saya nanya sekalian bimbingan deh dulu. Saya, Siapa Pak. aja di sini? Pertama Saya satu, ada Fahri, Fahri. Aninda, Terus Putri, Aninda sama sama Devi, Pak. Devi, oke. Putri, Devi. Oke, Fahri, judulnya apa? Langsung aja saya tanya. Sebentar. Saya pengen ngambil ini, Pak. Tradisi palang pintu, Pak. Di Sanggar Siridare di Jakarta Selatan, Pak. Ya udah, selesaikan, tulis ya. Nanti Ya, Anda akan diarahkan kepada ya. Tapi ada satu lagi, Pak. Jadi saya bingung gitu, Pak. pilih aja salah satu yang mana mau ditulisnya. Kalau misalkan yang satu lagi kan kuliner tuh, Pak. Tapi masih di tempat yang sama. Itu gimana, Pak? Nggak apa-apa sih masalah kuliner juga, tapi yang penting mudah dipahami dan bisa dikaji gitu. Di dalamnya itu kan kalaupun kita ngomongin pas saya mau nulis apa, misalnya tentang kerak telur. Permasalahannya bukan nulis kerak telurnya, tapi kan apa di dalam kerak telur itu yang mampu dijelaskan berkenaan dengan kajian historis, karena kalau memang metodenya sejarah apa, apakah peristiwanya, apakah ada proses apa sehingga itu bisa muncul, kan gitu. Neliti itu nggak sebatas pengen nulis ini tiba-tiba jadi, enggak. Narasinya tuh harus jelas apa yang mau dikerjain gitu. Kan saya bilang nentuin topik, oke. Habis nentuin topiknya apa? Nah, kan ada tahap-tahapnya tadi itu setelahnya ya. Harus dibuat catatan kakinya dulu, dibuat catatan-catatan yang paling pentingnya dahulu ya. Kemudian baru bisa ditentukan gitu. Kalau menurut saya yang paling mudah dikaji apa? Itu aja yang dikerjain sekarang mah. Nanti saya ACC ya. Yang penting kita udah bimbingan nih. Ya anggap udah bimbingan aja. Oke, terus kemudian siapa ini? Habis ini siapa? Kita Aninda, Pak. Oke, Saya, Aninda, Bapak. silakan. Mau nulis apa? Ya, Bapak. Jadi saya mau mengkaji tentang dinamika tradisi Ciotao pada masyarakat Cina Benteng di Tangerang terhadap kebijakan asimilasi tahun 1967 sampai dengan 1998, Bapak. Itu tradisi pernikahan di Cina Benteng. Boleh. Ya udah. Itu Bapak saya mau nanya. Oh, kirain ini. Saya mah udah aja, nggak apa-apa lah. Ya tulis aja sih. Ini Nanya apa kan, lagi? ini kan saya ngambilnya dari apa sih kebijakan Soeharto yang pembatasan kalau misalnya terus saya juga nemu gitu kalau misalnya di sana itu ada rumah kawin yang udah berdiri sejak 1980. Berarti rumah itu kan udah berdiri waktu masih zaman Orde Baru. Nah, kalau misalnya ternyata tradisi itu tidak terlalu banyak memiliki halangan terhadap pelaksanaannya gitu, masih bisa dilanjutin nggak ya, Pak? Ya artinya tinggal kajian aja gini. Itu kan tradisi udah dilakukan semenjak Orde Baru misalnya gitu ya. Semenjak sebelum Orde Baru. Nah, tapi kita bisa melihat dari perspektif pada masa Orde Baru gimana. Ya sebenarnya Orde Baru kan aspek politisnya itu sangat concern dan sangat ada di dalamnya itu anti Cina. Muaranya anti Cina di Orde Baru itu kapan terjadinya peristiwa reformasi itu kan, ada penjarahan, ada ini gitu kan, itu muara dari kekesalan masyarakat pribumi gitu ya terhadap pemerintah dicurahkannya kepada etnis Tionghoa gitu. Nah, nanti dihubungkannya dengan kategori politik di nasional gitu. Itu udah ya, saya anggap bisa aja, nanti saya ACC. Oke, selanjutnya siapa lagi? Habis Baik, terima kasih, Aninda. Bapak. Ya, siapa lagi? Udah? Nggak ada lagi yang PA-nya saya? Saya, Bapak. Devi? Iya, Pak. Ya, silakan langsung aja judulnya, Pak. Judulnya saya tuh niatnya mau ambilnya tradisi kan ya, Pak. Tradisi kayak tradisi proses nyawa di desa saya gitu, Pak. Di kampung saya. Itu boleh nggak, Pak? Boleh. Udah. Boleh. Iya, tapi tradisinya tuh kayak misalnya tuh
ruat bumi gitu. Kan kayak di daerah lain juga ada gitu. Terus ada yang Boleh, juga gitu. boleh, udah boleh itu mah. Tradisi mah boleh. Karena apa? Karena ya sebenarnya cari aja buku atau konsep tentang ruatan bumi itu apa. Tapi gini, ini jangan saya gara-gara saya tanya pada mata kuliah metode historis, jadi semua memang yang Pak ternyata saya pengen mengkajinya tentang pendidikan Pak, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kan konsultasi juga, nanti saya CC kok. Jadi yang sekarang itu kalau memang itu mau dikerjakan silakan nanti, kalau dari saya kan penting dari saya udah CC nih. Nanti kan ditentukan pembimbing, selanjutnya silakan bimbingan dengan pembimbingnya gitu ya. Jadi silakan ditentukan pembimbingnya, nanti lebih banyak konsultasi dengan pembimbingnya karena gini, masukan yang saya kasih kepada Anda itu bisa dikembangkan oleh pembimbing Anda. Kalau udah pembimbing mah udah legal. Ya, makanya minta SK-nya ke Pak Edi ya kalau mau bimbingan ya sekarang ya. Pokoknya kalau mau ACC, saya ACC online aja dulu sekarang ya. Siapa lagi? Terima kasih Saya Bapak. Mana? Siapa Saya namanya? Bapak Putri, Bapak. Silakan, apa Putri? Mau nanya apa? Di sini kan saya pengen ngambilnya pendidikan ya Bapak untuk skripsi. Tapi Siap. saya ingin tanya dulu Pak, boleh tidak Pak kalau ngambil sekolahnya itu di SMP? Kan saya ikut kampus pengajar ya Pak, dan saya kebetulan ditempatkan di SMP Negeri 12 Kota Serang. Kalau seandainya saya ngambil SMA itu di Serang itu kan saya bisa dibilang nggak ada kenalan ya Pak untuk SMA atau SMK. Kemungkinan kalau saya ngambil SMA atau SMK itu saya harus ke Tangerang dulu Pak. Karena kalau di Tangerang saya ada beberapa kenalan dari SMA atau SMK-nya. Jadi karena takutnya bolak-balik juga dan mempengaruhi kegiatan saya gitu Pak. Boleh tidak Pak untuk sekolahnya itu ngambilnya di SMP Pak? Pembelajarannya Pertama gini, saya kasih tahu dulu. Itu rencananya mau nulis apa dulu Ge? Yang benar. Jadi nulisnya nulis apa, metode apa media atau apa gitu. Model pembelajaran Pak. Model apa? Model pembelajaran course review hore Pak. Dalam pembelajaran IPS materi sejarah tentang organisasi pergerakan nasional kelas 8 Pak di sana. Pertama satu ya yang harus saya terus terang aja dulu. Pertama, kurikulum SMP itu berbeda dengan SMA karena dia akan terpadu IPS-nya. Sejarah juga proporsinya cuma berapa sih di SMP mah. Kemudian kan ini mau dilakukannya semester ini ya karena lagi. Pertanyaan kedua, apakah bisa dilaksanakan semester depan kalau kampus Merdekanya sudah beres? Itu. Kalau untuk pengerjaannya saya juga sudah bilang konfirmasi gitu Pak ke guru yang mengajarkan IPS-nya. Kata mereka tidak apa-apa Pak jika saya pengen penelitian di sini karena katanya juga udah kenal sama guru-guru yang di sana jadi bisa lebih memudahkan katanya gitu. Kalau saya malah mikirnya gini, ketika kita itu disetting untuk sekolah menengah atas kalau bisa untuk SMA sih. Kalau saya prinsipnya gitu. Karena apa? SMP kan udah ada gurunya, udah ada mahasiswanya jurusan IPS sebenarnya. Kalau mau meneliti di IPS ya serahkan aja ke jurusan IPS gitu ya. Kalau mau meneliti di SD, serahkan jurusan PGSD. Kalau mau meneliti di jurusan bahasa, ya silahkan kepada jurusan bahasa. Maksud saya gini, proporsinya itu kan sudah ada ketentuannya ya masing-masing. Kalaupun memang mau melakukan penelitian apa namanya tadi, oke lah ini. Kenapa nggak diuji cobakan di SMA? Siapa tahu memang di SMA malah lebih bagus gitu hasilnya. Permasalahan penelitian itu kata saya tidak karena faktor ini gurunya kenal gitu, nggak kayak gitu. Kita itu berorientasi untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah itu maksudnya apa? Kita itu neliti bukan karena sebatas kita itu ada di sekolah itu atau apa, bukan. Faktor yang pertama itu kan yang nanti harus dijelaskan latar belakang masalah itu di bab 1 apa. Harus bisa diuraikan dulu. Ketika kurikulumnya sudah berbeda, yang jadi masalah itu nanti bagaimana melakukan konstruksinya, RPP-nya gitu ya. Terus kemudian juga bagaimana untuk mengukurnya. Kalau misalnya ini penelitian pendidikan, apakah itu nanti janjinya eksperimen? Oke, gitu ya. Tapi permasalahan saya kalau bisa di SMA, kenapa harus di SMP gitu? Kan SMA masih banyak yang perlu banyak dibantu oleh peneliti gitu maksud saya. Kenapa harus di SMP? Kalau alasannya bolak-balik kan penelitiannya bisa dilakukan, ya artinya kan sekarang ini semester ini kan muaranya adalah sempro.
seminar proposal gitu ya. Bukan dalam tataran untuk segera beres bab 4 di semester ini, enggak. Anda itu diminta untuk seminar proposal semester ini supaya selesai semester ini proposalnya. Gitu. Dan kalau memang ada yang melakukan ini sampai hari ini ya, belum ada mahasiswa yang melakukan, nggak tahu nih di sejarah ada nggak yang melakukan kajian di SMP ini, skripsinya. Saya belum pernah baca soalnya. Tahu saya paling banter juga di SMK. Atau di madrasah aliyah. Kalau di SMP belum, karena beda jenjang. Jenjangnya udah beda. Ya, gitu. Yang bikin lebih parahnya lagi adalah kurikulumnya itu tidak sesuai dengan kurikulum kita. SMP nanti campur sama ekonomi, sama geografi, sama sosiologi mungkin. Jadi kitanya itu proporsinya sedikit dan itu sangat, kalau menurut ini ya, menurut saya itu hemat saya tuh apa sih, kita itu nggak ada marwah di IPS itu, beneran. Sejarah itu kayak udah di apa ya? Kita itu rada kecewa sebenarnya kalau dengan di IPS kan sejarah ya sejarah gitu, IPS ya IPS urusannya. Tapi ternyata orang-orang IPS malah mereka juga akhirnya apa, memisahkan antara ekonomi ya ekonominya gitu ya, geografinya geografinya gitu, sosiologi, karena mereka nggak mau bergabung dong disiplin ilmunya walaupun serumpun humaniora, tapi ternyata nggak mau gabung gitu. Makanya saya bilang kalau bisa Putri di SMA aja. Ya silakan kalau mau di ACC nanti, kalau saya ACC, oke saya ACC. Belum tentu di pembimbing di ACC. Saya emang ngasih tahu di sini aja dulu. Ya kalau mau di ACC saya ACC, tapi nanti kalau pembimbingan ditolak gitu ya, ya pasti kamu dikembalikan lagi ke saya untuk konfirmasi judul gitu. Ya, Putri? Iya, Bapak. Ya itu aja masukannya. Jadi jangan karena faktor alasan jarak, jangan karena faktor alasan mudah dan aksesibilitasnya. Pokoknya yang paling penting adalah cara mengkajiannya itu kalau bisa, memang harusnya sih yang mudah dikerjakan benar gitu. Tapi yang realistis dan relevan dong, gitu ya. Maksud saya gitu. Jadi boleh lah. Ya kalau di SMA kemungkinan media atau metode itu, lagian saya lihat itu metodenya kan metode ya itu ya, ada istilah hore-horenya itu kayaknya buat anak-anak SD deh. Feeling saya kayak gitu. Atau ya kalau di SMP memang cocok sih. Tapi kalau di SMA nggak cocok gitu kayaknya. Kalau ada yang kayak gitu-gitu. Pemahaman saya nggak cocok gitu. Ya itu ya, Putri ya. Jadi silakan Putri untuk mengajukan kembali via WhatsApp aja nggak apa-apa. Nanti kalau memang sudah benar mau dikaji, saya asisten. Oke, kita nggak lama-lama lah ya. Habis ini ada, oh ya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Terakhir, belum saya tutup. Nggak ada baterainya, habis. Ya. Nggak ada. Nggak ada. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Tidak. Ya udah, saya pokoknya cuma bisa menitipkan pesan ya. Pokoknya pesan saya tadi itu di awal udah jelas bahwa ini semester 7, fasenya di mana kita itu penting dan genting gitu ya. Fase penting dan genting karena apa, di sini fase Anda memang membuktikan bahwa Anda itu benar-benar mahasiswa tingkat akhir yang tingkat pengetahuannya pasti sudah lebih mumpuni, tingkat intelektualnya juga udah pasti tinggi ya. Artinya Anda diminta benar-benar bekerja secara penuh menyelesaikan studi Anda, karya ilmiah yang kita banggakan nantinya setelah lulus ya, yaitu namanya skripsi ya. Skripsi itu adalah muara Anda ke gerbang kehidupan lah kalau saya sebutnya itu. Jadi Anda itu jangan mikirin apa yang akan Anda lakukan nanti gitu. Jangan. Menurut saya selesaikan skripsi itu ya, sambil berpikir masa depan kita akan gimana gitu. Karena skripsi ini syarat mutlak untuk lulus. Ya. Jadi Anda benar-benar dapat apa ya, kalau saya sebut itu dapat tuntutan untuk menyelesaikan studi tepat waktu, karena pasti orang tua ya meminta Anda, atau ada yang bidik misi juga apalagi. Bidik misi kan dimintanya untuk 8 semester ya. Kalau lewat ya nyobain lah ngebayar UKT gimana. Teman-teman yang bayar UKT kan udah pernah ngerasain. Ya cobain bayar UKT itu gimana rasanya gitu. Pengen tahu mah berarti nambah 1 semester gitu. Nah, itu yang akan Anda temukan. Dan saya pasti menitipkan pesan gini, mahasiswa tingkat akhir mah godaannya banyak. Ada yang ngajakin main, ada yang ngajakin kerja, ada yang ngajakin nikah.
Macam-macam lah mahasiswa tingkat akhir. Belum. Tunggu ya. Ya, jadi itu ya. Jadi coba Anda untuk lebih bisa menentukan fokus mau mengkaji apalah gitu. Saya ngasih pemahaman ini supaya mungkin kalau ada yang mau nulis historis supaya nggak terlalu bingung lah gitu intinya mah ya. Cari yang paling terdekat. Saya mulai dari udah kalau nggak bisa nulis secara ini ya, kita mulai dari penulisan sejarah lokal aja ya. Perbanyak, perkuat gitu ya penulisan sejarah lokal di jurusan kita karena memang masih banyak kajian lokal yang perlu banyak dikaji di sini ya. Insya Allah kajian-kajian lokal ini nanti bisa membantu Anda semua untuk selesai gitu ya. Kenapa? Karena sumber-sumbernya juga mungkin di pikiran saya pasti dekat dengan kehidupan sehari-hari Anda gitu. Jadi mudah diakses ya. Jangan terlalu pusing juga ya, maksudnya sesuaikan dengan yang paling terdekat aja. Berpikirnya berpikir realistis gitu ya. Yang bisa dikerjakan hari ini apa? Gitu. Kalau memang mau skripsi ke tentang pendidikan, oke, tentukan metodenya, medianya, sekolahnya, kelas, KD, harus sudah clear itu semua. Ya. Dan yang paling penting tadi itu satu, guru-gurunya harus dihubungi kalau mau di SMA. Di SMA sekarang itu kan sebenarnya PTM-nya terbatas. Artinya Anda tidak bisa sembarangan masuk sekolah. Tetap. Kenapa? Karena kuota siswa juga masih dibatasi 50% seingat saya. Ya. Jadi banyak ini. Jadi masih banyak yang harus diperbaiki. Masih banyak kesulitannya gitu kalau untuk melakukan penelitian di sekolah ya. Untuk dimulai dari yang paling ini aja, yang paling mudah dikerjain sekarang. Oke. Baik, itu aja ya masukan dari saya. Semoga bisa memberikan wejangan, angin segar untuk melakukan penelitian dan saya berharap bisa selesai tepat waktu itu aja ya. Sukses buat semuanya, sampai ketemu lagi di proses bimbingan ya. Jadi jangan jenuh untuk terus bertanya karena memang semester akhir itu kita sangat concern kepada Anda semua walaupun tidak di dalam ruang lingkup perkuliahan karena bimbingannya udah pasti pribadi personal ini. Ya. Dan Anda harus menyelesaikan secara mandiri, nggak ada itu masuk bareng keluar bareng itu nggak ada. Ya. Yang ada itu adalah Anda harus benar-benar memiliki motivasi untuk menyelesaikan studi secepatnya gitu. Ya, sama gitu. Pikirkan yang bisa dikerjakan saat ini. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sudah mau hadir hari ini. Besok dengan Pak Ali, semoga bisa memberikan warna baru juga Pak Ali tentang penelitian metode sejarah. Mungkin banyak kajian juga, banyak ilmu yang bisa beliau bagikan gitu ya. Dan mungkin ada beberapa keterbatasan dari kemampuan yang saya miliki, saya mohon maaf gitu. Karena memang saya juga pembelajar dan tidak pernah berhenti belajar, selalu belajar ya. Kalau memang ada yang kurang-kurang selama proses studi kita, saya mohon maaf gitu ya. Karena saya yakin kita nggak akan ketemu lagi di ruang virtual kayak gini. Jadi kita lebih banyak ketemu ininya. Jadi saya pasti mengucapkan mohon maaf apabila dalam proses perkuliahan masih banyak hal yang kurang gitu ya. Banyak yang belum bisa saya sampaikan gitu ya dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki ya saya mohon maaf. Tapi insya Allah apa yang sudah saya berikan semoga minimalnya sedikitnya ada manfaatnya gitu ya dalam proses pembimbingan atau proses skripsi kita nanti. Sukses ya buat semuanya 2018 sampai ketemu lagi di bimbingan. Semoga ada yang rezeki ketemu saya ya. Ketemu saya itu bukan berarti Pak Faujan mah ini banyak tuh yang suka ngomong Pak Faujan mah gampang amat nge-ACC. Iya, tapi sebelum di ACC itu saya marahin dulu loh. Beneran itu mah. Saya marahin dulu, saya uji dulu dia itu. Kadang-kadang sebelum ujian itu mahasiswa itu yuk kita luangkan 1 hari kita ngobrol. Saya pengen tahu sejauh mana tahu kemampuan berpikir Anda gitu ya. 1 hari sebelum ujian tuh kadang-kadang keluar dari lab misalnya gitu ya, nangis gitu ya. Orang-orang tuh kadang-kadang ngeliatin, itu diapain oh Faujan nangis gitu. Emang saya marahin orang dia mau besoknya mau ujian, tapi ketika saya nanya sesuatu yang menurut saya sangat penting, yang nantinya pasti ditanyakan oleh penguji, dia nggak bisa jawabkan logikanya gitu. Ya saya harus mengujikan itu, karena menulis skripsi itu bukan nulis saja, literasi itu termasuk kita memahami apa yang kita tulis. Kata kuncinya di situ. Jadi nulis skripsi itu paham apa yang ditulis, bukan sembarangan pengen nyelesain studi, itu mah gampang. Itu bahkan kalau saya katakan sekarang banyak yang jual skripsi, banyak yang melakukan plagiarisme lewat ini. Kemarin tuh jangan salah ya, di jurusan itu ada uji Turnitin loh sekarang itu. Udah paham kan?
tingkat plagiarismenya hampir 80%. Wah, udah kebayang itu. Kalau 80% itu udah pasti copy paste. Kita punya alatnya, kita sudah tahu tata caranya. Di YouTube banyak triknya untuk menghilangkan Turnitin itu. Udah tahu, saya juga udah paham. Gitu. Jadi saya udah paham banget bahwa mahasiswa itu bagaimana. Makanya solusinya kadang-kadang mahasiswa itu dia menggunakan istilah kitanya itu atau istilah liciknya itu disebutnya adalah parafrase gitu. Nah, parafrase ini yang suka digunakan oleh para mahasiswa untuk merubah hasil uji Turnitin gitu. Dan itu menurut saya kurang elegan. Ya idealisnya harus ada lah, tetap lah gitu ya. Saya memikirnya masih tetap idealis lah gitu. Walaupun saya juga kadang-kadang dibebankan seperti itu. Berat emang. Saya nulis berapa kali itu ditolak karena memang nggak lolos uji Turnitinnya. Dianggapnya terlalu masih banyak plagiarismenya. Tapi ya dicoba, dirubah. Ya. Dan insya Allah bisa lah gitu. Dan saya berharap Anda juga sama ya. Tetap dengan cara-cara yang ilmiah gitu ya. Mungkin saya dengar beberapa celotehan angkatan atas ya 2015 tuh udah mulai udah ada itu. Untuk membeli skripsi, untuk mengerjakan skripsi, tapi dengan bantuan orang lain. Angkatan 2016 sama, 2017 belum ada beritanya, tapi yang 2015-2016 sudah ada. Dan beritanya itu udah terdengar ke saya, ke dosen yang lain. Dan itu menurut saya, kita tuh sebagai pendidik ya gagal. Sebagai guru, sebagai dosen tuh gagal. Artinya apa? Artinya yang mereka tahu, yang mereka dapatkan selama kuliah hanya pengetahuan. Tapi tidak dapat itu yang namanya sikap, karakter itu. Itu kan yang mahal ya kalau kata saya. Yang mahal tuh karakter loh sekarang itu, bukan pengetahuan. Karena karakter itu berkaitan dengan integritas, sikap. Orang itu mau menyelesaikan masalah, mau bertanggung jawab gitu. Menyelesaikan studi kan istilah kitanya kan bukan sebatas ini ya, tapi tanggung jawabnya di mana gitu. Itu orang tua udah ngebiayain. Ya Anda harus fair dong, ke orang tua juga harus selesai dengan cara yang fair gitu. Ngerti nggak maksud saya? Orang tua kan biayain Anda itu dengan tujuannya supaya kita itu kuliah, lulus dengan cara-cara yang beradab. Makanya lembaga pendidikan itu kan sebenarnya adalah tempat untuk memanusiakan manusia gitu. Manusia tuh udah jadi manusia, tapi bagaimana supaya jadi manusia seutuhnya itu ya harus dengan cara pendidikan yang benar. Dan saya kecewa, jujur aja ketika dapat laporan ini, dapat laporan itu kecewa, jujur. Artinya jujur aja kalau saya sebagai seorang pendidik gagal. Udah pasti gagal. Karena apa? Karena nggak bisa membimbing mahasiswanya. Karena nggak bisa karena membiarkan mahasiswanya menggunakan cara-cara curang gitu. Itu udah pasti sebagai pendidik di situ. Anda nanti kalau udah jadi guru paham lah. Ya. Ngelihat siswanya ngerjain tugas kelompok tapi disuruh orang lain, Anda bisa bayangin nggak kayak gimana sebagai seorang guru? Ya Anda ngerasain itulah. Ya Anda pasti akan kepikiran ke sana. Ya, jadi itu ya saya harap. Tapi saya paham lah 2018 yang saya pahami, kita itu kuliah tuh bukan online ya, kita itu kuliahnya offline. Jadi saya tuh kenal karakter Anda itu satu persatu. Karena saya mulai kuliah online itu adalah 2019 ya. Jadi saya udah paham angkatan Anda, saya kenal angkatan Anda dengan baik gitu ya, dan saya yakin angkatan Anda pasti sangat menjaga marwah angkatan Anda gitu ya, menjaga nama baik angkatan. Ya, karena itu adalah hal yang penting yang harus saya tanamkan kepada Anda ya. Pokoknya angkatan 2018 saya yakin. Karena saya tahu pasti Anda itu orangnya bertanggung jawab. Gitu. Dan saya percaya 2018 mempunyai sikap itu. Ya. Baik, itu aja ya pesan saya. Sampai ketemu lagi di proses bimbingan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Selamat istirahat ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Yuk, boleh silakan yang mau Terima kasih meninggalkan. Bapak. Jom. Nanti SK minta ya kalau ada yang pembimbingnya saya, kayaknya SK keluar minggu ini kayaknya. Ya. Nanti yang udah bimbingan yang sudah dapat SK nih ya, terus kemudian Anda bisa langsung menghubungi Japri saya secara langsung ya. Nanti saya akan kasih tahu prosedur cara bimbingan dengan saya seperti apa. Oke. Tapi dengan catatan judul yang tadi saya dengar itu, ya mungkin dari sini mungkin kalau yang dibimbing saya mungkin hanya 4 orang sih saya yakin. Ya, hanya 4 orang mungkin dari sekian banyak, karena akan dibagi ke dosen yang lain. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti silakan yang beruntung dapat saya, silakan Japri. Siapa? Ya, silakan. Yuk, kita udahan. Istirahat.